Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani ya Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal baiti usbu'an aw sab'an fa'ahsahu kana ka'itqi raqabatin." Yang artinya, barang siapa yang melakukan tawaf di seputar rumah ini, yakni Ka'bah Al-Musyarrafah, sebanyak 7 kali putaran, lalu dia menyempurnakannya, yakni menyempurnakan adab-adab dan syarat-syaratnya, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda pula, "Wala yada'u qadaman, wala yarfa'u ukhra, illa hatta Allahu anhu khati'atan, wa kataba lahu biha hasanatan." Yang artinya, dan tidaklah seseorang yang tawaf meletakkan kakinya dan melangkahkan kaki yang lainnya, melainkan Allah menghapuskan darinya satu kesalahan dan mencatat baginya satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dua hadis yang baru saja kita bacakan ini menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan ibadah tawaf di seputar Ka'bah. Karena memang tawaf dalam bahasa Arab artinya adalah berputar mengelilingi sesuatu. Sedangkan menurut istilah syar'i, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan tawaf dalam Islam yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul ada beberapa macam. Di antaranya adalah tawaf kudum, kemudian tawaf ziarah atau tawaf ifadah, kemudian tawaf tahiyatul masjid, kemudian tawaf wada', kemudian tawaf nadar, dan tawaf tatawwu' atau tawaf sunnah. Itu adalah tawaf-tawaf yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke Mekah dan menetap di Mekah, dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak ibadah tawaf di seputar Ka'bah, baik datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Memperbanyak tawaf sunnah atau tawaf tatawwu' sangat dianjurkan sebelum maupun sesudah haji, sebelum maupun setelah umrah. Oleh karenanya, sebagian orang bertanya, manakah yang lebih afdal, yang lebih utama bagi seseorang yang telah berada di kota Mekah, melakukan umrah berulang kali dalam satu kali perjalanan safar, ataukah memperbanyak ibadah tawaf? Maka dalam hal ini mayoritas ulama Ahlussunnah menjawab dan menjelaskan bahwa yang lebih afdal, yang lebih utama bagi seorang muslim dan muslimah yang berada di kota Mekah adalah memperbanyak ibadah tawaf di seputar Ka'bah. 7 kali putaran, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Mengapa hal ini lebih afdal, lebih utama dan lebih baik daripada mengulang-ulang ibadah umrah dalam satu kali perjalanan? Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama,
bahwasanya Nabi SAW sepanjang hidupnya telah melakukan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Dan masing-masing umrah tersebut dilakukan oleh Nabi SAW dengan satu perjalanan tersendiri. Bukan satu kali perjalanan umrah kemudian mengulang-ulang umrah, tidak. Tetapi beliau melakukan 4 umrah dengan 4 kali safar atau perjalanan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para sahabat Nabi SAW yang senantiasa mendampingi dan menyertai Nabi dalam haji wada. Lalu mereka menetap di kota Mekah sekian hari. Tidak ada di antara mereka yang melakukan umrah berulang kali dengan cara keluar dari Mekah menuju ke tanah halal, daerah di luar kota Mekah, seperti Ji'rana atau Hudaybiyah atau Tan'im. Kemudian perbuatan Nabi SAW, alasan berikutnya, perbuatan Nabi SAW bahwasanya beliau pernah melakukan tawaf atau umrah dari Ji'rana. Maka yang perlu diketahui bahwasanya keluarnya beliau ke Ji'rana tidak murni untuk mengambil niat umrah, tidak. Karena beliau datang kota Mekah dengan tujuan untuk menaklukkan atau membuka kota Mekah. Lalu sampai kepada beliau berita bahwa kabilah atau kaum Hawazin dari orang-orang musyrikin hendak memerangi beliau. Maka beliau pun mendatangi mereka dan memerangi suku Hawazin. Dan Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau pun membagikan ghanimah, harta rampasan perang kepada kaum muslimin, para sahabat yang ikut serta dalam perang tersebut di daerah Ji'rana. Sesudah itu Nabi berkeinginan untuk menunaikan umrah dari Ji'rana. Maka hal ini tidak tepat dan tidak pas untuk dijadikan sebagai alasan dan landasan hukum untuk dianjurkannya memperbanyak ibadah umrah dalam satu kali perjalanan. Kemudian para ulama ahlu sunnah seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwasanya Nabi SAW, kata beliau, kata Imam Syaukani, Nabi SAW tidak pernah keluar dari kota Mekah menuju daerah atau tanah halal yang ada di luar kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah kemudian masuk lagi ke Mekah. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan demikian. Salah seorang ulama dari tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, tawaf di seputar Ka'bah lebih aku sukai daripada keluar dari Mekah kemudian masuk lagi untuk menunaikan ibadah umrah. Berdasarkan alasan-alasan ini dan juga berdasarkan penjelasan para ulama Ahlussunnah, maka yang lebih afdal, yang lebih utama bagi seorang muslim dan muslimah yang berada di kota Mekah adalah memperbanyak tawaf sunnah di seputar Ka'bah kapan saja yang ia inginkan. Hal ini berdasarkan perintah Nabi kepada orang-orang yang bertugas dan berwenang mengurusi Al-Ka'bah. Beliau bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamnau ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a minal laili wan nahar." Yang artinya, kata Nabi SAW, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi atau melarang siapapun yang melakukan tawaf di seputar Ka'bah ini atau sholat di dalamnya kapan saja yang ia inginkan dari waktu siang maupun malam. Hadis ini menunjukkan tentang
disunahkannya atau disukainya memperbanyak ibadah tawaf di seputar Ka'bah dan waktunya kapan saja, baik setelah sholat fardu maupun selainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, tuntunanku, dan tuntunan para khalifah yang lurus yang mendapatkan petunjuk dari Allah sesudahku. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.